Oke guys, jadi sekarang di sini kita udah bersama kembali dengan Redmi Note 14 5G ya. Kemarin kan kita sempat unboxing tipis-tipis. Sekarang kita saatnya untuk tes gaming nih. Nah, jadi buat teman-teman yang udah nungguin, sorry banget ya, baru sempat buat bikinin video tes gamingnya. Oke, langsung aja yuk. Ini nggak usah lama-lama lagi. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin kalau HP ini tuh punya skor Antutu di angka 400 ribuan ya. Jadi dia pakai Dimensity 7025 yang kurang lebih performanya tuh sedikit di atasnya Helio G99, sedikit ya. Lebih tinggi tapi emang kurang lebih mirip. Nah, nanti kita buktiin kira-kira pas dipakai main game lebih enakan mana. Harusnya sih secara skor Antutu tinggian ini ya. Oke, langsung aja yuk. Kita langsung mainin game pertama, yaitu kayak biasa, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Let's go. Oke, ini kita lagi ada di Inazuma, soalnya di sini tuh lagi ada event, tapi belum kelar eventnya. Nah, tapi kita di sini mau lihat dulu untuk settingan grafiknya, belum pernah disetting soalnya baru pertama kali masuk ke Genshin di HP ini. Grafik ini terendah ya, berarti untuk defaultnya itu terendah. Coba kita di tertinggi aja dulu kali ya. Tertinggi itu highest harusnya yang paling tinggi. FPS-nya coba kita mentokin ke 60. Oke, yang lainnya udah biarin aja ya. Kalau di menu sih 60 kena, waduh, langsung ngedrop. 13, 15, di belasan loh. Secara grafik sih oke ya. Tapi kita coba cari musuh. Harusnya mentok-mentok 30 mah dapet lah ya. Tapi kalau lagi berantem biasanya turun banget biasanya. Nih kita nggak apa-apa ya, sambil jalan-jalan di Inazuma, soalnya udah lama banget nggak kesini. Semenjak ada Fonten, Natlan, Inazuma tuh sempat terlupakan nih teman-teman. Gimana yang main Genshin Impact masih setia nggak nih? Soalnya gue tuh sempat agak bosan kemarin tuh mainnya, sempat lama banget nggak main. Terus akhirnya kelewat beberapa event. Terus akhirnya sekarang mulai aktif main lagi sih. Soalnya sayang banget kemarin tuh beberapa event kelewat. Beberapa karakter juga akhirnya karakter Natlan tuh banyak belum punya, bahkan yang bintang 5 nya belum punya sama sekali. Oke, ini kita coba sambil cari musuh aja ya. Agak lupa di Inazuma tuh musuhnya di mana aja ya. Ini kita sambil cari-cari musuh ya guys. Nah, ini kena di 30 nih lagi jalan-jalan begini. Ini musuh kah? Bukan. Lupa ya, kita sambil cari musuh bentar ya. Oke, akhirnya kita nyoba langsung lawan bos aja kali ya. Udah lama ngelawan ini, dulu tuh lawan ini pas nyari itemnya Kazuha deh kalau nggak salah buat naikin levelnya. Susah banget dulu lawan ini. Coba sekarang ya. Kalian boleh sambil liatin FPS-nya kayak gimana. Masih di 20-an ya. Nah, lagi elemental brush agak turun langsung ke belasan. Mati nggak tuh? Mati guys, bentar. Soalnya main pakai HP tuh agak kagok gitu. Wait, sebentar. Nah. Biasa main pakai keyboard, pakai mouse, sekalian main pakai HP itu apalagi lawan bos gini susah. Volumenya gedein dulu deh. Mana Novelet nih. Oke. Dulu susah banget lawan itu loh, sekarang udah ketolong banyak karakter OP ya, kayak si Novelet ini OP banget sih dia. Ini malah naik ke 30-an loh. Tadi tuh stabil di 20-an ya. Ini highest loh, tertinggi loh grafiknya. Paling tinggi gitu maksudnya. Dia bisa kena di 30-an, oke juga nih. Oke, sekarang kita mau tes kemana lagi nih. Yang berat itu mungkin di Gurun kali ya. Katanya sih di Gurun Sumeru tuh berat. Coba ya.
Apa mau ke Natlan aja? Kita ke Natlan aja kali ya. Oke, ini kita mau coba cek buat suhunya ya. Ini kita main tuh tadi kurang lebih udah 10 menit. Jadi tadi emang kita skip ya biar nggak kelamaan videonya. Di belakang sih aman ya. Tapi tadi di bagian depan emang yang paling panas tuh 40 malah. Di bagian sini yang paling panas nih. Bagian depan malah. Di belakang malah aman. Oke, ini kita lanjutin yuk. Ini kita masih di Natlan. Kita coba turunin lagi grafiknya ke yang paling rendah. Soalnya di rekomendasinya itu yang paling rendah. Terendah malah, tapi nggak apa-apa deh ya. Kita mau cobain semuanya. Kita cari settingan yang emang paling enak. Yang pastinya terendah udah paling enak sih, FPS paling tinggi harusnya. Cuman emang secara kualitas grafik tuh lihat. Kelihatan banget bedanya. Kalau di kamera mungkin kayaknya bagus-bagus aja, tapi kalau gua ngeliat langsung gini sih kelihatan banget bedanya gitu. Oke, ini kita coba sambil jalan-jalan nyantai dulu sambil cari musuh. Ada musuh lagi? Nah. Malah kepencetin nih. Ini mungkin pengaruh suhu juga kali ya. Karena udah lumayan agak panas tadi di bagian depannya udah 40 tadi suhunya. Jadi wajar kalau agak ngedrop FPS-nya. Ini mau kemana sih? Ntar ya kita cari tempat lain aja. Kita coba ke gurun kali ya. Katanya kan di gurun tuh agak berat katanya. Soalnya jujur gue tuh jarang banget nge-explore ke gurun, itu jarang banget. Karena ini salah satu tempat di Genshin yang paling gue malas kunjungin. Serius, explore-nya masih 30%-an. Kalau nggak salah ya, tuh. Masih 30-an, aduh. Udah malas banget ngikutin quest di sini. Nah, ini kita lihat ada musuh di depan, tapi sini bukan musuh. Oh ya, musuh. Oke, pas berantem kena di 30. Jadi udah paling enteng di terendah sih. Cuma emang secara kualitas grafik jauh banget. Dan ini pengaruh dari suhu juga udah lumayan panas. Ya kurang lebih udah 10 menitan main. Agak di skip ya videonya BTW. Jadi biar gak kelamaan. Ya kurang lebih main udah 10 menit. Baru 10 menit sebenarnya baru gitu ya. Tapi suhunya udah lumayan. Ya masih 40 sih suhunya. Jadi masih di batas normal sebenarnya. Masih normal lah, masih normal. Main game dengan suhu kayak gini mah masih aman, masih aman. Belum bisa dibilang HP setrikaan. Tapi kita coba mainin lebih lama lagi ya. Makin naik FPS-nya 30, 36. Oke, ini kita udah di Sumeru yang hutan ya. Ini ceritanya kita jalan-jalan kali ya, dari Nazuma ke Natlan, ke gurun, sekarang ke Sumeru yang di hutan. Untuk FPS ternyata emang stabilnya di 30 sampai 20-an sih ya. Kalau lagi berantem turun ke belasan. Dan BTW ini ruangan kita nggak ber-AC ya. Jadi emang AC-nya sengaja dimatiin. Jadi kita pengen tahu kira-kira ini HP suhunya kayak gimana gitu. Jadi emang sengaja ruangan ini enggak kita nyalain AC-nya gitu. Soalnya ruangan juga berpengaruh banget sih ya. Suhu ruangan, terus kalian mainnya pakai cooler atau enggak itu berpengaruh banget. Jadi kalau emang kalian tujuannya buat main game, sering main game ya, salah satu aksesoris yang wajib sih cooler emang. Oke guys, jadi untuk Genshin Impact tadi sempat kita mainin lagi sebentar ya. Jadi ini kita akhiri dulu untuk Genshin Impact. Untuk suhunya malah justru masih stabil ya. Masih stabil loh. Mungkin karena grafiknya kita turunin ke lowest, jadi itu ngaruh sih harusnya ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk... Nah, jadi yang ini harusnya ya, 16 menit kita tadi main. Nah, ini emang bener-bener turun naik sih. Jadi pas awal kita main tadi kan kita main di highest ya, di paling tinggi. Itu emang segini, kurang lebih FPS-nya di belasan, di puluhan. Dan ini kenapa sempat naik FPS-nya itu biasanya pas kita lagi buka map. Pas kita buka map itu emang tinggi FPS-nya jadi 60. Nah, tapi di sini nih pas kita turunin ke lowest, ke terendah emang
beranjak naik dia ke 20, 30, bahkan 40 gitu kan. Nah, tapi yang tinggi-tinggi ini emang dia, oh ini masih panjang. Nah ini. Jadi pas kita sempat ubah ke lowest dia mulai stabil tuh ke 40 malah. 30. Jadi, nah ini untuk sempat di medium sama di highest kan. Terus kita sempat ubah ke terendah, dia langsung stabil ke 40-an, 30-an. Jadi udah mantep nih kalau kalian emang mau main Genshin pakai HP ini. Kayak gitu teman-teman ya. Dan untuk suhunya masih stabil ya. Ini kita 16 menit lebih tadi main ini. Dan sekarang kita lanjut yuk ke game selanjutnya. Next game berat selanjutnya, apalagi kalau bukan Correct Street. Ini baru mainnya udah nge-lag. Nah ini kita mulai dulu untuk settingan grafiknya ya. Settingan grafiknya itu kayaknya udah rata tengah deh. Nah, ini kita setting di rata tengah aja deh, soalnya aduh, nggak yakin sih. Kalau di rata kanan nggak yakin itu maksudnya. Nih kita coba rata tengah aja dulu. Ini sayang banget lagi malam ya kondisinya. Nggak bisa langsung siang aja gitu, soalnya kalau malam gelap, Nah, oke. Rata tengah aja kayak begini. Coba kita langsung ke rata kiri aja deh ya, guys. Aduh, sorry banget nih. Ini game memang kurang ajar sih. Rata kiri atau 0 tuh. Tapi kalian ada yang main ini gak sih? Maksudnya emang ngikutin ceritanya gitu. Ini mencet tombol lanjut aja nge-lag. Sebentar ya. Kayaknya kondisinya udah mau pagi nih, udah kelihatan gunungnya tuh. Apa ini? Nah, di rata kiri naik ke 20-an lumayan lah. Bisa dimainin. Tapi kalau ke daerah yang banyak gedung biasanya nabrak nggak tuh? Astaga. Gelap nggak kelihatan. Tapi kalau kita menuju tempat yang banyak gedung biasanya itu lebih berat. Coba ya kita ke daerah perkotaan yang banyak gedung. Ini harusnya udah di perkotaan sih. Kita coba ya. Oke, di 20-an udah oke lah ya. Ini game beratnya minta ampun sih emang. 6 nggak tuh FPS-nya? Gimana? Ini layak untuk dimainkan kan? Coba kalian nilai sendiri aja deh. Nah, udah pagi nih, udah terang nih. Kalau di tempat yang kayak gini sih nih nggak terlalu banyak gedung, ya oke lah. Cuman masalahnya kan nggak mungkin kita main di daerah sini terus. Nah, lumayan deh. Kalau di tempat yang minim gedung enak. Coba kalau di tempat gedung kayak tadi, yang banyak gedung itu maksudnya. Ini aja ndut-ndutan loh. Kayak ngelek-ngelek gitu. Tapi emang untuk ukuran game barat ini bagus sih grafiknya. Bahkan CarX itu ada yang versi PC loh sekarang, tapi belum nyoba sih. Oke, stabilnya di 20-an untuk rata kiri. Kita nggak mau nyobain rata kanan karena udah tau lah hasilnya kayak apa. Tadi di rata tengah aja udah parah banget ya. Kena di 30 yo. Ya, tapi di kondisi jalan kayak gini, kalau kita ke daerah yang banyak gedung pasti langsung ngedrop banget ini. Coba ya. Kita cobain jalan-jalan lagi. Set. Efek pas nabraknya bagus ya. Cuma sayangnya agak kurang realistis. Itu mobilnya nggak penyok sama sekali gitu. Lah, jalan buntu. Tapi kalau dibuat lebih realistis lagi kayak pecah mungkin kacanya kayaknya lebih berat lagi sih. Ini aja udah berat banget. Rata kiri kenannya 30. 34, oke. Lihat. Efek cahayanya bagus. Di kamera sih kelihatan bagus ya. Aslinya juga ya bagus ya, lumayan. Oke, kayaknya gue nggak bakal lama-lama main ini. Soalnya gue nggak ngikutin ceritanya juga. Cuma ya pengen tahu aja dipakai main game seberat ini kayak gimana performanya gitu. Ternyata emang harus rata kiri.
Rata kiri pun kalau di perkotaan kita lihatnya kita ke perkotaan lagi nih. Kita coba sekali lagi ke daerah yang banyak gedung. Oke. Nah, kita menuju daerah perkotaan, langsung ngedrop 20, 18, 19. Ya kan, langsung ngedrop kan? Masih bisa dimainin, masih bisa banget gitu. Cuma kalian tahan nggak dengan FPS segini gitu pertanyaannya gitu. Bisa dimainin sih bisa, tapi dari segi kenyamanan gue nggak ini sih, nggak nyaman sih ini main game kayak gini. Tuh langsung ngedrop 17, 18. Makin ngedrop. Ini udah lumayan banyak gedung, banyak pohon. Makin berat yang rendernya. Oke, untuk Car Street segini dulu aja untuk suhunya nih ya, kita cek. Untuk suhunya surprisingly stabil di 39 loh. Tapi emang paling panas tuh di layar. Apalagi di bagian kamera atas ini tuh 40 ya. Tapi emang nggak pernah lebih dari 40 ke atas sih. Tapi mungkin kurang lama kali mainnya ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang beli HP ini dan nyoba main game lebih lama, mungkin bisa kena di suhu yang lebih tinggi lagi, tapi itu wajar sih ya. Jadi kalau ada yang bilang ini HP katanya panas setrikaan, tapi ya nyatanya panasnya itu masih di tingkat yang wajar gitu ya. Jadi wajar aja sih kalau misalkan emang gamenya lumayan berat kayak gini. Oke, jadi untuk Car Street tadi berapa menit kita main ya? 11 menit ya, emang kurang lama sih mainnya kalau untuk ngetes suhunya ya, tapi ya kurang lebih ya seperti inilah performa Redmi Note 14 5G dipakai main Car Street game yang sangat-sangat berat. Nah, ini sempat naik ya tadi pas kita di daerah yang nggak banyak gedung. Ini lumayan naik ke 20-an, 30-an ya. Sempat balik ke perkotaan, dia turun lagi ke 18 tuh ya. Jadi emang ya seperti itulah untuk Car Street. Jadi dari segi kenyamanan gue kurang nyaman untuk main game ini di HP ini kayak gitu ya. Oke, next yuk kita lanjut ke game yang selanjutnya. Next, game sejuta umat, Mobile Legend. Kita lihat untuk settingannya. Di sini kita dapat mana sih? Oh, basic tadi. Kita dapat frame rate di apa tadi? Super. Grafiknya ultra. Oke, kita set di sini aja untuk grafiknya. Sekarang langsung aja kita mainin aja. Seperti biasa gue cuma main klasik, soalnya emang bukan player Mobile Legend. Jadi kita main nyantai aja sambil ngeliat untuk grafiknya. Kita udah masuk ke gamenya. Untuk FPS langsung stabil di 60. Oke, BTW sekali lagi gue mau bilang gue bukan player Mobile Legend, jadi harap maklum ya kalau mainnya kelihatan cupu. Jangan dibully ya. Dan gue setiap main pakai ini karakternya nih, Vexana. Oke. Aduh, ngilang dia. Tadi kita main di Super Ultra ya. Emang harusnya di 60 PS atau gimana nih? Soalnya gue kurang tahu ya, soalnya bukan player ini. Kayaknya sih emang harusnya di 60 nggak sih? Harusnya gitu. Apakah harusnya lebih dari ini? Kalau yang 120 fps tuh ultra kali ya? Kalau nggak salah sih, lupa. Ini tadi super ultra, berarti emang di 60 kali ya. Coba teman-teman boleh bantu komen ya. Oke, ini kita coba mainin satu game aja ya. Nanti kita cek lagi suhunya. Harusnya untuk Mobile Legends sih biasanya aman ya. Apalagi kalau cuma main satu game mah
suhu belum berasa lah panasnya. Panas pun panas anget wajar paling. Oke. Mana lagi nih? Kita ikutin dia aja deh. Kita ngintilin. Wih, gokil ini mah. Emang dasar musuhnya aja yang kurang. Anjay, kurang. Sombong banget. Oh lah, ini harus balik deh. Ini harus recall mananya habis. Oke guys, ini kita mainin satu game dulu ya. Jadi biar nggak kelamaan kalian nontoninnya. Kita skip aja, nanti kita lihat untuk suhunya kayak gimana. Hei, menang coy. Menang. Ya lumayan lah, nggak jadi MVP juga lumayan lah ya. Gila, asisnya 17, nggak tuh kebanyakan asis. Mati 2 kali doang. Ya, lumayan lah ya. Ini kita langsung balik ke lobby. Kita cek untuk suhunya. 38, 39 emang nggak berasa panas sih. Kalau untuk Mobile Legends harusnya aman. Yang pertama, ini emang gamenya nggak terlalu berat. Terus yang kedua, emang mainnya pun belum terlalu lama ya. Jadi teman-teman mungkin kalau mainnya lebih lama lagi, sejam gitu main, mungkin baru berasa tuh panas banget. Tapi ya itu wajar sih. Coba ya kita close dulu. Kita lihat untuk thermostatnya harusnya stabil. Tadi suhu tuh stabil, harusnya di 60 fps. Main Mobile Legends 16 menit tadi satu game tuh ya. Aman ya, lancar. 58 ya, turun-turun paling ke 58 itu masih normal sih ya. Oke, jadi untuk Mobile Legends udah aman ya, 60 fps tadi di Super Ultra ya. Next game terakhir, apalagi kalau bukan PUBG Mobile yang udah pasti kita mainin, ini udah standar banget harus kita mainin, soalnya teman-teman banyak yang nanya pasti. Untuk grafik sebentar. Oke, ini resource-nya udah kita download semua ya. FYI, resource-nya udah kita download semua. Smooth Ultra. Oke, untuk HD High, HDR-nya. Oke, HDR-nya nggak bisa. Kita cobain di Smooth Ultra aja kali ya. Apply. Oke, kita langsung matchmaking aja. Oke, kita udah masuk ke gamenya. Untuk FPS 40. Harusnya emang 40 ya. Smooth Ultra 40. Bener nggak teman-teman ya? Jadi karena gue bukan player PUBG ya, jadi teman-teman boleh bantu komen ya. Apakah emang harusnya segini? Atau berapa harusnya? Kalau nggak salah sih emang harusnya segini ya. Itu dia kok bisa masuk, kok nggak bisa sih? Oh, oke. Oke, udah sibuk perang aja itu di luar. Coba volumenya kita gedein dulu ya. Sorry ya guys kalau volumenya nggak begitu kedengaran. Aduh. Santai. Soalnya buset. Bentar. Soalnya jarak speaker sama mikrofonnya agak jauh nih, jadi mohon maaf kalau nggak begitu kedengaran volumenya di mana itu. Jujur gue cupu banget main game ginian. Serius dah, ini nyari musuhnya di mana ya bingung. Temennya mana sih? Ya intinya mah poinnya udah lancar lah ya main ini. Mana sih temennya, lu berisik banget. Oh ini. Ya, gua yang bunuh dong. Mau kemana lu? Itulah. Dia tadi berisik nembak nggak kenal lu. Bagi dong. Nah. Ini kita ngintilin dia aja kali ya. Masuk. Ikut dong. Kenapa gue yang ini? Lu tuh mau kemana sih? Gue kan ngintilin dia ya.
Kita lootingnya looting. Kuy, kemana lagi yuk? Kuy. Ngilang dia. Oh ini dia. It's. Lalala ini. Mampus. Dor. Dia yang ngemodarin. Mana lagi? Apalah. Gitu dong. Oh, udah habis itu. Kok ganti lagi? Lah, kagak ada pelurunya. Terus pakai apa dong ini? Shotgun. Oh ya, mau ngetes gyronya. Oke, buat gyroskopnya kasihkan main malah lupa. Nah, ini. Untuk gyroskopnya teman-teman. Udah hardware sih, dia harusnya udah enak ya untuk gyroskopnya. Jadi buat teman-teman yang doyan banget pakai gyroskop ini udah enak nih, udah mantap. Mana? Mana sih? Suaranya doang berisik. Oh ini. Nah, kan apa gua kata? Apa lu? Hehe. Jago juga ya. Anjay, jago nggak tuh? Padahal gue jarang banget main game ginian. Oke, dapat mangsa lagi. Dor. Oke, kurang lebih inilah ya teman-teman untuk PUBG udah enak lah ya, udah lancar. Ini buset BTW rame amat, ini kagak ada senjata. Bentar, senjatanya habis. Maksud ini. Udah gue mau pakai senjata apa aja lah. Oke, jadi tadi untuk PUBG Mobile kita main cuma ya sekitar 10 menitan. Tadi gue langsung keluar soalnya. Nah, jadi untuk di Smooth Ultra sih udah standarnya memang harusnya di 40 fps ya, jadi udah aman lah. Jadi untuk Mobile Legend buat PUBG itu udah nggak usah ditanya, udah enak. Untuk Car Exit nggak enak. Jujur, main di HP ini kayak kurang recommended. Untuk Genshin Impact di lowest itu udah enak. Tapi kalau di medium sama di highest kayaknya agak kurang banget. Tapi ya ini tergantung kalian sih nyamannya di mana gitu. Kalau gue sih emang jujur kalau FPS udah nyentuh di angka 20-an udah kurang enak sih buat dimainin kayak gitu. Oke, thank you ya teman-teman buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada pengen mainin game apa lagi mungkin di HP ini atau di HP lainnya nanti untuk next konten, coba teman-teman boleh komen di bawah ya. Oke, sip. Thank you ya. Semoga video ini membantu kalian. Bye-bye.